Di kebaktian sekarang ini ada sebuah pertanyaan yang sangat umum. Atau pertanyaan ini pernah sekali dilontarkan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Buka dengan saya di Lukas pasal 13. Ayat 22 sampai ayat 30. Saya akan bacakan ayat per ayat dan jelaskan. Sekali lagi, jangan ketinggalan satupun khotbah hari ini. Karena lengkap paketnya tentang what is salvation. Apa itu keselamatan. Karena kita tidak memeluk sebuah agama saja. Kekristenan itu bukan agama. Sebenarnya kekristenan itu adalah jalan keselamatan. Buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia, punya segala sesuatu, tapi ujungnya dia binasa? Bukankah Yesus berkata, what good is it for a man to gain the whole world, but forfeits his soul? Apa baiknya jikalau seorang memperoleh seluruh bumi, seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Tapi pertanyaannya, betulkah hanya sedikit saja orang yang diselamatkan? Mari kita sekarang baca. Lukas 13 ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Memang betul kalau Anda lihat di Lukas pasal 13, Yesus belum sampai Yerusalem. Dia masih OTW, jalan kaki. Kali ini waktu Yesus sampai ke Yerusalem, kira-kira di Lukas 19 baru nyampe, Yesus tidak akan kembali ke utara lagi. Karena Yesus memang turun ke selatan untuk mati di Kalvari. Tapi sementara itu Yesus gak jalan-jalan loh. Yesus itu misionaris yang utama. Dia turun dari sorga. Kalau kita kan lahiran bumi. Kita ini manusia biasa, tapi Tuhan ubahkan. Yesus bukan jalan-jalan, tapi Yesus berjalan keliling. Keliling itu berarti mondar-mandir. Dari kota ke kota. Dia sapu semua kota, itu pun tidak tersapu bersih. Pelayanan Yesus hanya 3 tahun 4 bulan pelayanan publiknya. Nggak semua kota kena. Dan tidak semua desa. Ini tugas kita. Makanya GMS ada di setiap kota. Belum semua sih. Apalagi di semua desa. Kita lagi OTW ke sana. Tujuan daripada mendirikan gereja bukanlah mendirikan gedungnya. Ataupun cuma kumpul rame-rame. Tujuannya adalah supaya bercokol Injil di sana tidak hit and run. Tidak tabrak lari. Kalau kita KKR bisa besar. Habis itu seperti gas yang lenyap. Tapi kalau ada sekelompok umat yang dididik, diajar, dimuridkan, Injil tidak kemana-mana, terus diberitakan. Tadi pagi saya juga menjawab pertanyaan seperti ini. Pastor Philip, kenapa jiwa-jiwa terus sih? Kalau ada yang gak suka, gak apa-apa kok. Tapi jangan halangi saya, karena saya mau taat sama amanat agung. Perkataan Tuhanku terakhir sebelum berpisah dengan murid-muridnya sebelum diangkat ke sorga adalah, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kalau sana gak mau, gak apa-apa. Jangan suruh sini gak mau juga. Kalau sana gak taat, terserah. Saya mau taat, tolong jangan dihalangi. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Ngapain sih? Mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ya Tuhan, pimpinlah langkahku. Seperti Yesus. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap. Dan ini tujuan akhirnya. Dan mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Seperti Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Ngapain sih? Mencari jiwa yang terhilang seperti wanita di sumur Samaria. Dan mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Seperti Yesus. Dan mencari domba yang sesat. Itulah
kerinduan jiwaku. Sorry mengejutkanmu. Lagu-lagu spontan kadang-kadang sulit sekali. Kunci saya itu kunci dari luar angkasa seringkali. Seenaknya. Tapi paham maksud saya, Yesus jalan dari kota ke kota, desa ke desa tuh ngapain sih? Jalan-jalan tamasya? Bukan. Cari jiwa, katakan cari jiwa. Katakan dengan keras dong, cari jiwa. Ayat 23 ada sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Orang ini tidak ada wajah, tidak ada nama, kita nggak tahu siapa. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Interesting ya. Orang ini kepo keselamatan orang lain. Loh, lain cerita kalau kita tanya ini berdasarkan peduli. Misalnya kita gumulkan keselamatan anak kita. Kita bertanya-tanya menimbang-nimbang, orang ini sudah selamat gak sih? Karena kita peduli alias terbeban. Tapi Tuhan tidak pernah entertain, Tuhan tidak pernah manjakan kalau sekedar penasaran. Jesus doesn't have to answer all your questions. Tuhan tidak harus menjawab semua pertanyaan kita. Tahukah Anda? Tuhan hanya menjawab pertanyaan yang relevan untuk pertumbuhan kita. Tuhan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk kita bertumbuh. Bukan hanya sekedar karena kita ingin tahu. Kalau sekedar out of curiosity atau penasaran saja, Tuhan tidak akan jawab. Karena Tuhan akan menjawab kita begini, apa urusannya dengan kamu? Kita nggak boleh kepo, kecuali kalau hal itu mendatangkan kebaikan. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus ayat 24, kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Lucu ya, orang ini tanya sama Tuhan secara pribadi, Tuhan jawabnya secara publik. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, dia nggak menjawab pertanyaan orang ini. Karena dari sini saya langsung ngambil kesimpulan, orang itu tanya motivasinya nggak bersih. Minimal paling tidak ya out of curiosity lah, penasaran. Atau bisa jadi dia sok rohani, dia mau menunjukkan kalau dia sendiri yang selamat. Tuhan tidak berkenan dengan sikap hati seperti itu. Karena itu Tuhan tidak gubris dia, bukan karena Tuhan tidak menghargai. Tuhan tidak main di dalam gamenya orang. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan menjawab kepada orang banyak, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Seperti Tuhan templak orang ini. Kamu tanya, sedikitkah orang yang diselamatkan? Tuhan balik tanya sama dia, sudahkah kamu diselamatkan? Sebelum kita urusi keselamatan orang lain, tanya dulu, apakah kita sudah pasti? Ada seorang yang berkata, Tuhan, sedikit saja ke orang diselamatkan. Berapa sih jumlahnya? Prosentasenya Tuhan, persentasinya berapa? Tuhan berkata, itu bukan urusanmu. Tapi jawab Yesus kepada mereka, kamu berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. The question really is, pertanyaan yang sebetulnya dan seharusnya adalah, sudahkah saya diselamatkan? Kalau Anda sudah bisa menjawab pertanyaan itu, Anda pasti akan peduli sama orang lain. Ketika kita terjamah, ketika kita menemukan Yesus, kita mau keluarga kita juga menemukan Tuhan. Kalau kita sendiri sudah diampuni, kita melihat orang berdosa pasti terbeban. Aku dulu bejat, aku diberi kesempatan ketika melihat teman kita yang masih rusak, kita akan mendoakan mereka. Sebab kita tahu, kalau kita bisa, mereka juga bisa diselamatkan. Nah itu keluar dari kasih. Nah yang kayak gitu, Tuhan sangat-sangat hargai. Yang kayak gitu, Tuhan mau ajak dialog nih. Karena hatimu bukan sok tahu atau sekedar penasaran. Tuhan itu bukan sumber informasi, Tuhan itu sumber transformasi. Tuhan akan memberitahu kepadamu yang perlu kau ketahui. Tuhan akan memberitahukan sesuatu yang sesuai dengan takaran imanmu demi pertumbuhanmu. Tuhan itu tidak mau diajak berdebat sia-sia.
Karena Tuhan tahu waktunya sudah dekat. Tuhan mengasihi pria itu yang bertanya. Tapi Tuhan memberitahu, Tuhan tidak menjawab pertanyaannya persis, apple to apple, head to head sama dia. Dia tanya ke Yesus, Yesus ngomong sama khalayak ramai semuanya. Yesus jadikan altar call bersama. Sedangkan kalian, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sudahkah kamu selamat? Mungkin Tuhan menoleh ke orang itu. How about you? How about you? Dia tertemplak. Sebab kalau kamu merasa dirimu religius, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Saya tidak tanya ritual agamamu, sebab agama tidak menyelamatkan. Tapi di dalam hatimu, sudahkah engkau bertobat dari dosa-dosamu? Sudahkah engkau berserah penuh? Sudahkah Anda melengsarkan diri sendiri dari tahta di hati? Siapa yang jadi Tuhan atas hidupmu? Dirimu? Kemauanku, mi. Percuma Anda memeluk agama karena agama tidak menyelamatkan. Jalan keselamatan itu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia seperti lagu yang kita nyanyikan itu dari firman. Hidupku bukannya aku lagi tapi sekarang Yesus dalamku. Sudahkah kau lengser dari tahta hidupmu? Sudahkah digantikan dengan Tuhan sebab bukan mereka yang berseru Tuhan yang akan diselamatkan? Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku, ini bukanlah peraturan agama, melakukan kehendak Bapakku yang pertama di sini yang mendatangkan keselamatan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan. Sungguh-sungguh jadikan dia Tuhan atas hidupmu. Sudahkah kamu selamat? Bukan menurut pikiranmu, tapi selamat menurut firmanku. Are you safe? Mujizat terbesar adalah keselamatan. Peduli amat jika engkau disembuhkan. Orang di kolam Bethesda itu sembuh, lumpuh dari lahir, tapi habis itu berkhianat menjual Yesus ke mahkamah. Kalau Anda baca dengan seksama, dia tidak bela Tuhan, tidak berdiri pada Tuhan. Karena ketakutan, ditekan, dia berkata, itu loh yang sembuhkan. Kesembuhan tidak menjamin. Tuhan sembuhkan karena Tuhan sayang. Tetap Anda harus membuat keputusan orang sakit dan orang sehat. Where are you standing now? In the face of eternity. Di mana Anda berdiri di hadapan kekekalan. Where do you stand? Masuk di dalam gereja juga tidak menjadi jaminan kalau Anda tidak pernah menerima Tuhan. Salah satu dari hukum rohani yang saya sampaikan di kebaktian 1 adalah Anda dan saya, kita semua harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Gak bisa ikut-ikutan. Ikut Tuhan tuh gak bisa ikut-ikutan, sungguhan. Kita bisa rame-rame ke gereja, setiap orang akan ditantang oleh Roh Kudus. Setiap orang harus mengambil langkah imannya. Karena itu baptisan gak bisa diwakili. Waktu saya dibaptis dulu, 31 tahun lalu, saya gak masuk ke dalam, saya gak di kolam sih, saya dibaptis itu di sebuah danau di Kanada, dingin, September itu. Waktu saya masuk ke dalam air, saya gak dibaptis mewakili ayah ibu saya, mewakili saudara-saudara saya, enggak. Saya dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus itu untuk diriku. Setelah itu timbul kesadaran untuk mendoakan sisa keluargaku yang belum dalam Tuhan. Karena orang yang menyerahkan tahtanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menggerakkan. Saya mulai berdoa siang dan malam untuk mereka yang masih tersisa. Alkitab mengatakan di sini berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Kata berjuang di situ dalam bahasa Yunaninya di kitab Injil, Anda harus tahu perjanjian baru itu pakai bahasa Yunani kuno, perjanjian lama pakai bahasa Ibrani. Kata berjuanglah di situ artinya kurang lebih seperti ini dalam bahasa sehari-hari. Berkeringatlah, berdarah-darahlah, dan berusahalah. Ini bukan berarti kita berusaha untuk diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Tadi di kebaktian pertama saya sudah jelaskan bahwa yang namanya amal sosial manusia, namanya kesalehan manusia, yang namanya perbuatan baik itu nggak bisa nyampe, nggak bisa menjembatani jurang kebinasaan. Yang disebut berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, meskipun keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, tapi pertobatan itu harus kita alami. Gak ada orang itu bisa, gak sengaja aku masuk ke sorga. Kebetulan aku kenal Tuhan.
kita harus berjuang bukan untuk membeli keselamatan. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma, free gift. Makanya kasih karunia. Anda bahkan tidak berkeringat. Yesus yang berpeluh darah di Getsemani, Yesus yang berdarah-darah di kayu salib, Yesus yang bayar harga. Kita diselamatkan itu tinggal diselamatkan. Makanya pakai kata yang pasif. Kita bukan menyelamatkan diri, atau kita menyelamatkan diri sendiri bersama dengan Tuhan. Yang mati digantung di salib itu hanya Yesus, bukan engkau dan aku. Kita tinggal diselamatkan. Tetapi yang namanya berjuang di sini itu pertobatan dan keputusan. Kenapa kita harus berjuang? Kenapa kita harus strive dalam bahasa Inggrisnya atau agonize? Kenapa? Karena banyak rintangan untuk orang itu bertobat. Sadarkah Anda? Jadi bukan Tuhan yang mempersulit keadaan, tetapi memang keadaannya sulit. Tambah tahun, tambah tua, dunia ini semakin tua pula, semakin susah. Semakin susah orang ikut Tuhan. Dulu lebih gampang doa sebelum makan, sekarang lebih malu, lebih tertekan. Anak muda untuk mau hidup kudus lebih sulit zaman ini. Tapi dari zaman Adam dan Hawa juga sudah sukar sekali. Yang membuat sukar, membuat sulit, itu bukanlah Tuhan. Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma, Tuhan sudah membelinya dengan darah. Yang membuat susah memang banyak rintangan di dunia, Bapak Ibu Saudara. Makanya kata berjuang di sini itu, you harus buat keputusan radikal untuk ikut Yesus. Siapa ikut Yesus gak bisa gak, pasti lawan arus. Lebih gampang mana di hidup ini sekarang? Mengabdi kepada Kristus atau ikut anti Kristus? Lebih gampang anti Kristus. Lihat kiri kananmu. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Lagu kecil, lagu masa kecil masih cemara. Sekarang lain zaman ini, zaman edan. Kiri kanan kulihat saja banyak sekali dosa. Tidak gampang. Bukan Tuhan yang membuat susah. Tapi dunia yang membuat susah. Setan membuat susah. Roh jahat tahu bahwa waktunya sudah dekat. Iblis itu tahu dia tidak forever bisa menggoda dan menghalangi. Dia tidak selama-lamanya bisa bekerja. Sebab sudah menunggu dia yang namanya lautan api. Belum lagi satu lagi ini antek-antek yang harus Anda waspadai. Dunia sih semakin jahat. Kasih manusia semakin pudar. I know. Kejahatan silih berganti. Dunia memang akan semakin hari semakin merintangi. Belum lagi iblis. A real force, a real invisible force, atau suatu kekuatan yang nyata namun tak terlihat, kuasa kegelapan yang menentang Anda dan keturunan Anda untuk kenal Tuhan, yang menentang gereja Tuhan. Lebih gampang kita mendirikan gereja, atau lebih gampang dapatkan izinnya. Susah sekali. Anda harus tahu dunia ini tidak ramah kepada Injil, karena kuasa kegelapan sedang bekerja dan dia tahu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan dan itu harus dilawan. Kalau dia tidak menentang, betul-betul nanti yang namanya setan akan kehilangan tawanan. Tahukah Anda lebih gampang masuk ke neraka? Di dalam dunia ada dua jalan. Yesus berkata ada dua gerbang, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, lagu sekolah minggu itu. Tapi yang sempit, ada glory, ada kemuliaan. Tahu gak, dunia akan mempersulitmu. Iblis akan mati-matian menghalangimu. Belum lagi ada satu lagi antek ini yang paling harus Anda waspadai. Kedagingan Anda. Daging manusia berdosa. Ayo saya tanya, lebih gampang berdoa atau tidur? Tawaran sekarang, ayo kita doa atau nonton Netflix? Nonton Netflix. Tanya aja, jangankan anak-anak muda, jangan salah yang muda-mudi terus lah. Papa mamanya kadang-kadang yang memberi teladan. Lebih mudah baca Alkitab atau HP-an, nge-game. Yang nge-game itu gak usah mikir. Badan kita itu sudah langsung hulu ke hilir. Firman males mikir. Kedagingan kita ini loh, gravitasinya itu dosa. Jangankan gak hanya dunia, gak hanya iblis yang mati-matian menentang kita. Daging kita itu udah bahkan alamnya Adam dan Hawa. Makanya berjuanglah itu artinya strive, berusahalah.
agonize, berdarah-darahlah. Kalau kamu tidak berdarah-darah, berusaha, berkeringat juga, berjuanglah untuk masuk ke pintu sesak itu, kemungkinan besar selama-lamanya akan mengundur pertobatan. Tidak akan pernah sungguh-sungguh mengabdi kepada Kristus. Mau dibaptis saja susahnya beberapa orang. Susahnya. Saya jamin tahun depan lebih susah. Mau melayani Tuhan aja, syaratnya. Saya jamin minggu depan juga, gak usah lama-lama, minggu depan aja kan akan lebih sulit. Sebab hidup pun tidak akan pernah pas waktunya untuk melayani Tuhan. Gak ada orang melayani Tuhan itu pas waktu itu, gak ada. Makanya ada firman berkata begini, baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Kalau saya mau main mut-mutan, saya gak akan khotbah depan Anda. Mau khotbah saya lagi bete, lagi gelisah, mau khotbah saya ada masalah. Saya khotbah di rooftop ini yang di streaming sebulan sekali kemana-mana, di rooftop sendiri di Surabaya Barat 2 kali sebulan. Saya happy atau enggak saya khotbah? Saya sakit atau enggak saya khotbah? Zaman pandemi saya sudah enggak mikir, COVID atau enggak? Puji Tuhan sampai hari ini saya enggak pernah sekalipun kena COVID, kiri kanan saya kena semua. Saat teduh bersama, jalan terus Rabu Sabtu waktu itu. Anda kalau tidak buat langkah lawan arus, Anda akan terbawa arus. Mengikut Yesus itu 90% komitmen, 10% feeling. 90% keputusanmu, yang 100% itu, 10% keadaan atau circumstance. Gak bisa kita itu ikut Tuhan itu ikut-ikutan. Gak ada orang yang akan terjebak masuk surga itu, gak ada. Setiap orang yang masuk ke pintu gerbang berlian itu, dan tanahnya emas murni, itu setiap orang yang masuk ke situ itu pegang kunci alias mereka memutuskan sendiri. They made their decision in life. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jangan salah tafsir sekali lagi, disclaimer-nya begini, ayat 24 bukan bicara tentang keselamatan, tapi pertobatan yang mendatangkan keselamatan. Keselamatan itu cuma-cuma ya. Jangan ada embel-embelnya amal sosial, itu gak ada nilai plusnya. Gak ada nilai plusnya. Tetapi pertobatan itu adalah komitmen hati. Berjuang lawan arus, meresponi Yesus. Masuk melalui pintu yang sesak itu. Ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ayat 25 yang disebut mereka akan mengetuk pintu di luar, ini bukan di sorga itu ada halaman luar, bukan. Ini bicara tentang sorga dan neraka. Ini ilustrasi Yesus. Jadi ayat 25 itu jelas untuk dipahami. Yesus berkata akan ada orang yang masuk ke sorga, akan ada orang yang dilempar ke neraka. Dan Yesus berkata orang yang dilempar ke neraka itu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu. Mereka menyesal tapi gak dibukakan seperti zaman air bah Nuh. Setelah ditutup pintunya bahtera itu, mereka teriak-teriak juga tidak didengarkan oleh Allah. Sadari Bapak Ibu Saudara, jam kehidupan diputar sekali dan ada batas waktu anugerah. Batas waktu anugerah itu apa? Selama Anda masih hidup, Anda masih punya kesempatan. Tetapi Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, ini firman. Bagi setiap manusia ditentukan hanya hidup sekali, tidak ada reinkarnasi. Saya tidak percaya reinkarnasi, nanti Anda lahir lagi jadi pangeran, Anda lahir lagi jadi kucing atau jadi kupu-kupu. Bagi setiap orang hidup hanya sekali, lalu penghakiman. Itulah masa anugerah. Jam kehidupan diputar sekali, tapi Yeremia berkata, jangan kau tunda, karena hati manusia itu licik. Kita gak akan mengenali hati sendiri. Kita gak akan mengenali. Karena itu jangan pernah kita semerta-merta kira kita masih muda atau masih banyak waktu, kita pasti bisa bertobat nanti. Gak tentu. Tapi kalau hari ini Tuhan mengetuk pintu hatimu, kata Ibrani, jangan keraskan hatimu seperti di Mara dan Meriba. Satu titik kalau Tuhan memutuskan, baiklah, kuberikan apa yang kau inginkan. Lalu keraslah hati itu membatu seperti hati Firaun, gimana? Firaun itu dikasih 10 tulah, juga tidak berubah.
Hati manusia itu licik, kata Yeremia. Jadi kita nggak boleh tolak ukur masa anugerah itu batasnya hanya usia. Bahkan usia pun tidak tentu loh ya. Orang muda, orang tua setiap saat bisa dipanggil Tuhan. Tapi yang pasti ini ada suatu prinsip yang harus kita pegang di ayat 25 bahwa kalau pintu tertutup, then itu tertutup. When the door is shut, it is shut. Tuhan tidak pernah bermain di game manusia. Tapi manusia harus tunduk pada kedaulatan Allah. Keputusan Allah tidak bisa diselami karena rahasia. Kemuliaan raja adalah memegang rahasia. Tuhan yang menentukan. Makanya itu misalkan suami istri yang satu dipanggil pulang dulu. Jangan kepahitan sama Tuhan. Wong dulu lahirnya sendiri-sendiri. Tuhan kasih dia nomor datang. Tuhan kasih dia nomor arrival. Tuhan kasih dia nomor departure. Pastikan aja jangan kita pergi prematur. Jaga kesehatan. Jaga kekudusan. Kalau memang sudah waktu, ya waktu. Jangan kepahitan. Dari sisi Tuhan itu ada misteri yang kita tidak bisa pecahkan. Passwordnya pun tidak diberikan ke kita. Bahkan di pengkhotbah Tuhan terang-terangan bicara di depan. Bahwa manusia tidak tahu masa depannya. Supaya mereka takut akan Tuhan. Kalau Tuhan panggil nomormu, ya panggil nomormu. Tuhan tidak tahu, tidak peduli usianya itu 77, bahkan 90, atau yang sampai hidup sampai 102, atau yang 17 with 17-an. Atau bahkan anak kecil. Kita nggak tahu. Kalau hidup ini penuh dengan misteri, apalagi kematian. Jam kehidupan hanya diputar sekali Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu adalah, when the door is shut, it remains shut. Kalau pintu tertutup, dia akan tertutup. No one can open it. Tidak ada yang bisa membukanya dari sisi manusia. Kita harus mengerti ayat ini, Tuhan memberi peringatan. Dan setelah Tuhan mengetuk pintu, mereka akan berkata, Tuhan bukakan pintu. Coba lihat ya, apa kata Yesus. Dan ia akan menjawab mereka berkata kepadamu. Ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Loh, saya kira Tuhan Maha tahu. Kok di sini Tuhan mengaku tidak tahu? Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ini bukan pengetahuan. Tuhan tahu setiap manusia. Ini dipandang dari sisi hubungan. I don't know you. I don't know, aku tidak tahu kamu. Misalnya kalau ada orang yang mentang-mentang misalnya datang ke pabrik Anda atau ke toko Anda gitu, loh aku dikenal sama Cicu. Ya, namanya Cicu. Aku kenal, wah aku nih gini. Mungkin Cicunya kenal. Dia mau ambil barang, bayar nanti, gampang lah. Aku tidak bawa cash, ngomong sama satpam tidak apa-apa nanti. Nanti gampang hitungan ke depan, biasanya siap akhir bulan nanti. Aku nih sama Cicu itu begini loh. Ditelepon kan, Ci, betul ya Ci, ini temennya ya. Ini, iya sih, malu gak orang diginiin ya? Tapi ya aku tahu dia, tapi kita gak akrab. Dengan kata lain kan, SK, SD, sok kenal sok dekat. Dia ngaku-ngaku, aku gak kenal tuh. Loh, kalau dibilang gak kenal sih, aku tahu memang dia temen dari zaman aku sekolah. Tapi gak pernah hubungan kok. Gak pernah hubungan. Tiba-tiba datang ambil ini gampang lah. Mungkin Cicu ini beli jualan mesin-mesin gitu lah ya. Apa gitu ya. Gak tahu apa. Ambil dulu beberapa gampang. Boleh gak Ci kalau gitu diambil dulu? Ya gak boleh lah. Untung kamu tanya. Oh iya Ci, makanya saya tanya dulu sama Taci. Iya tanya dulu. Maaf ya. Cicu bilang gak boleh supaya marah dia protes. Apa itu? Beritahu sama Cicu ya. Oh, enggak setia kawan. Emangnya lu aja yang punya barang ini? Aku pergi ke toko sebelah. Terima kasih sudah berbelanja di sini. Dia bisa ngamuk-ngamuk karena sesama manusia. Tuhan, lu gimana ngamuknya? Kalau Tuhan berkata, aku enggak kenal dia. Kita enggak punya hubungan. Enyah kamu, aku tidak tahu kamu. Kebalik, karena kita yang butuh. Kalau pelanggan kan raja. Tapi kalau akhirat Tuhan rajanya, Tuhan berkata, aku enggak kenal kamu kok. Nah, orang ini sebelum binasa, orang-orang yang dalam ilustrasi Tuhan, protes dulu begini ayat 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Kami telah makan dan minum di hadapanmu, berarti mereka mengaku, mereka punya some association with Jesus, bukan hubungan lah. Punya semacam benang merah sama Tuhan lah.
Nggak bisa Tuhan, nggak boleh aku dilempar ke neraka. Mamaku Kristen. Ada some association, paham ya? Ada semacam tali, bukan hubungan, tali koneksi sama Tuhan. Kalau Anda kira sorga itu bisa KKN, you're so wrong. Dua orang ayah dan anak pun membuat keputusan sendiri. Tuhan tidak pernah berkata, ayah makan apel masam, anak ngilu giginya. Tidak. Setiap orang akan mati dalam dosanya sendiri. Dan setiap orang akan diampuni berdiri sendiri di hadapan sang anak domba. You cannot even save your child. Makanya keselamatan sedikit saja kalau orang diselamatkan. Jadi saya ngerti sekarang. Jawabannya iya. Berapa banyak? I don't know, saya nggak tahu. Karena dunia setan, dunia iblis dan daging kita akan mati-matian menghalangi kita masuk ke sana. Belum lagi kita nggak bisa ikut-ikutan dan nggak bisa ajak siapa-siapa. Kita hanya bisa beritakan Injil, bukan ajak siapa-siapa. Dan itu pun nggak bisa paksakan, itu harus dari kesadaran. Kita hanya bisa menghimbau, rebut mereka dari maut. Alkitab berkata di Perjanjian Baru, rampas mereka dari api, itu betul. Tapi keputusan terakhir di tangan mereka. Baptis kan juga nggak bisa orang itu, bro, lihat sana, apa? Psh, masukin ke air. Itu nggak termasuk baptisan loh ya. Kalau ada orang yang kayak gitu, itu di prank sama temennya, dilempar masuk swimming pool. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Semacam ada association, semacam ada tali koneksi lah. Saya nggak sebut hubungan, karena hubungan itu nggak murahan. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Berarti mereka yang protes ini sebelum binasa, mereka mengaku mereka tahu sesuatu tentang Yesus. Aku pernah sekolah minggu. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Berarti mereka pernah ke gereja. Ini orang-orang yang pernah menginjakkan kaki ke rumah Allah. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi di sini bahasa Inggrisnya dulu, he knew of their life. Yesus itu tahu bagaimana mereka hidup. Yesus itu lihat. Seperti lagu sekuler itu, God is watching us, God is watching us. Tapi kalau itu lagunya from a distance. Kalau kita orang Kristen, Immanuel Tuhan beserta from a very close distance. Closer than you imagine. Tuhan itu melihat kita, matanya memandang setiap orang. Bukan dari kejauhan, tapi dari kedekatan. Lebih dekat daripada yang kau rasakan. Lebih dekat daripada yang kau sadari. Tuhan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Bukan dari sisi pengetahuan. Enyahlah dari hadapanku. Orang ini ngaku-ngaku Tuhan yang harus berbalik untuk menyangkali. Misalkan, kalau ada orang datang ke Anda, saya ini muridnya Pastor Philip. Ayo, kasih saya pulsa. Ampun. Saya beritahu ya, sekalipun orang itu pernah foto sama saya, kan saya kalau foto sama orang kan pasti banyak ya, kita hamba-hamba kadang-kadang kalau foto kan jemaat itu terlalu baik. Membuat kami itu merasa kayak kami itu orang penting gitu loh, diajak foto-foto. Nah kalau diajak foto itu selalu tidak pernah merasa diri orang penting sih. Saya merasa ini baik sekali ini, mereka ini mau membuat kami merasa seperti orang penting. Kami yang terhormat bisa foto dengan Anda, sungguhan. Tapi kalau ada orang tunjukkan foto saya, minta pulsa sama Anda, saya ingat saya foto di mana, saya beritahu, enyahlah, orangnya aku tidak tahu. Kalau dia ngaku-ngaku, dan pakai itu untuk kepentingannya yang salah, saya akan 1001 kali sangkali orang itu. Tak munculkan di LED. Terus kasih tanda silang. Pastor Philip tidak kenal orang ini. Tuhan sangkali 1001 kali. Lu ndak usah ngaku-ngaku makan di hadapanku. Lu ndak usah ngaku-ngaku tahu pengajaranku. Aku ndak kenal kamu. Sang Maha Tahu kalau berkata tidak kenal, cilaka sudah. Yang Maha Tahu selalu mengingatkan kita, kalau dia tidak ingat, siapa yang ingatkan dia? Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi ayat 28. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan
keluar. Ayat 28a, Yesus sekali lagi bicara tentang neraka. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi di sini bukanlah tempat dokter gigi. Ratap dan kertak gigi di sini adalah sebuah kiasan tentang api penghakiman, di mana orang kesakitan. Dan the pain is real, neraka itu bukanlah buatan ide manusia. Neraka itu dalam firman. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Di sini Yesus jelas-jelas mentah-mentah memperingatkan mereka bahwa orang-orang ini yang disebut dalam ilustrasi, mereka akan berakhir di dalam api neraka. Makanya hari ini para pengkhotbah harus bercermin sama Tuhan Yesus. Berita tentang neraka sudah jarang dikhotbahkan. Kenapa? Tidak populer. Kurang populer. Selain itu kontroversial. Tapi sadarkah Anda bahwa Yesus bicara tentang neraka lebih banyak daripada tentang sorga di dalam kitab Injil? Mungkin kalau tentang sorga nggak usah terlalu banyak dibuai lah. Karena kerjaan kita banyak untuk berbuah. Kita tahu cukup. Serahkan semuanya pada Tuhan kalau hati kita sudah berserah. Neraka itu orang perlu diperingatkan berkali-kali. Karena manusia cenderung untuk meremehkan peringatan Allah. Sadarkah bahwa Yesus terang-terangan bicara tentang neraka? Hari ini banyak di sugar coating kalau dalam khotbah. Banyak dikasih gula-gula. Khotbah-khotbah yang saya tidak menyindir siapa-siapa sebab saya tidak punya pikiran siapa-siapa sungguhan. Tapi saya ingin untuk mengingatkan Anda. Jangan sampai hanya mau dengarkan firman apa yang telingamu ingin. Jangan hanya mau dengarkan apa yang telingamu ingin dengarkan. Sadarkah bahwa kalau enggak gitu kita hanya, apa yang diberitakan hari-hari ini hanyalah sifatnya motivasi. 1, 2, 3 gimana caranya happy. 3, 4, 5 gimana caranya bisa bahagia. 6, 7, 8 gimana kita bisa menjadi orang yang diberkati dengan kekayaan. Berkali-kali khotbah Tuhan itu dengan keras berkata, terus terang dia berbicara, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat, kapak sudah segera diayunkan pada setiap pohon anggur yang tidak berbuah. Dan semua rantingnya yang kering itu akan dilemparkan ke dalam api, di mana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara, Jesus clearly warns us of the reality of hell. Makanya di ibadah yang terakhir nanti, saya akan menyampaikan tentang itu, apa kata Alkitab tentang neraka. Kalau Anda ketinggalan 1-2 jiwa yang harusnya Anda bawa ke gereja hari ini, belum telat, klimaks malam hari ini nanti, saya akan khotbah tentang ini. Bawa mereka datang. Kamu akan melihat, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi itu di neraka. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Lalu Tuhan di ayat 28b bicara tentang sorga. Di sorga ada Abraham, kita akan lihat ada Ishak, ada Yakub, ada nabi-nabi di perjanjian lama, ada rasul-rasul di perjanjian baru. Tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dari sini kita bisa pelajari bahwa heaven, sorga adalah tempat istirahatnya orang-orang yang diselamatkan. Sorga adalah the place of good company, tempat kita akan bertemu dengan orang-orang yang familiar sama kita. Kabar baik buat Anda yang sudah ditinggal mati oleh seseorang yang Anda kasih, namun orang itu sudah diselamatkan. Namun orang itu namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dia adalah anak Tuhan. Kita akan ketemu lagi, kita akan reuni. Ini kabar baiknya. Tadi barusan saya doakan jemaat di ibadah sebelum ini. Ada yang ayahnya baru meninggal 2 tahun ini. Saya hanya mengucapkan kata-kata simpati dan empati. Saya berkata, maaf ya. Saya sempat doakan sebelum beliau meninggal dunia. Saya berkata, maaf ya. Tuhan tidak jawab dengan mujizat, tetapi tetap mengangkatnya. Tapi kabar baiknya, saya berkata, Anda akan ketemu dengan Papa lagi. Karena Papa sudah dalam Tuhan. Iya. Bapak Ibu Saudara, sorga adalah the place of rest. Tempat istirahat. The place of good company. Jangan heran nanti di sorga kita akan bertemu dengan wajah-wajah yang familiar yang kita kenal. Sorga bukan tempat demensia atau tempat pikun. Sorga adalah tempat kemahatauan Allah. Kita akan mengenal setiap orang. Ada suara-suara yang kita pernah dengar. Dan itu membuat kita bahagia. Kita akan dengar lagi di sana. Suara tante, suara suami yang sudah dipanggil pulang, suara papa, suara anak Anda yang mendahului Anda. Suatu musibah dalam keluarga harus menguburkan anak sendiri. Seharusnya kan papa mama yang dikuburkan anaknya.
Tapi kabar baiknya kalau Anda sudah dalam Tuhan, Anda akan ketemu dan bisa pegang wajahnya lagi. For surga bukan hanya tempat familiar, yang kita nggak kenal pun kita akan diperkenalkan. Tapi kita yang tahu firman, tahu familiar stories atau cerita-cerita yang tidak asing bagi kita. Kita akan ketemu semua tokoh-tokoh di Alkitab ini, yang pasti nggak ketemu Yudas Iskariot, nggak ketemu orang-orang yang binasa, tapi kita akan ketemu orang-orang yang diselamatkan. Ayat 29, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Heaven is the place of fellowship, tempat fellowship, persekutuan. Saudara-saudara seiman yang diselamatkan dari segala bangsa, timur, utara, barat, selatan, dan dari segala zaman. Yang tidak di Alkitab, kita akan ketemu dengan orang-orang yang martir-martir Kristus. Bukan hanya itu, kita akan bertemu dengan orang-orang kudus sepanjang zaman. Di sorga tidak ada orang kesepian. Ini penghiburan juga, sedikit penghiburan. Dalam keselamatan itu ada banyak kebenaran. Salah satu kebenaran yang bisa menguatkan hati orang yang berduka dan berkabung adalah orang yang meninggalkanmu itu dia happy kok. Kalau dia dalam Tuhan. Dia bentar lagi, gak lama, gak kerasa lama, kekekalan itu tidak terasa waktu, akan ketemu dengan Anda. Yang ditinggal ini loh yang susah. Terasa lama karena memorinya, paham ya? Tapi kalau Anda susah, takut nanti beliau ini kelaparan, gak makan, itu kan kepercayaan lain. Jangan ikut-ikutan yang gitu, superstisi. Kekristenan itu punya kepercayaan sendiri. Mereka gak telanjang kok, mereka gak kedinginan. Terus terang saya beritahu ya, sedihnya waktu pisah. Kalau sempat bisa say goodbye sebelum mati atau meninggal dunia, susah, rasanya dia harus meninggalkan keluarganya. Tapi waktu ketemu Tuhan, bukan dia lupa sama keluarganya, dia akan dihiburkan. Senang sekali, sorga itu tidak kesepian. Anda tidak perlu bakar apa untuk orang itu, Anda tidak perlu beri makan. Yang perlu makan itu Anda, bukan dia. Sungguhan, di situ dia happy sekali. Bayangin ketemu orang kudus segala zaman, utara, barat, timur, selatan. Kelihatan Abraham, Ishak, Yakub, Musa semua. Bayangkan betapa indahnya waktu itu. Dia gak akan terasa waktu, Anda yang kerasa. Kangen mama, Anda yang kerasa. Kangen adikku atau kangen kakakku, Anda yang terasa. Hiburlah hatimu dengan firman. Gak usah hiburkan orang mati. Mereka gak perlu hiburan, mereka udah ketemu Tuhan. Tapi kalau mereka matinya binasa, ya apa boleh kata. Udahlah, biar orang mati mengubur orang mati, gak bisa apa-apa atau Anda. Yang hidup itu tanggung jawabmu. Apakah mereka sudah diselamatkan? Tanya itu. Bukan kepo, tapi tanya sebagai doa. Tuhan, aku berdoa. Orang tuaku akan diselamatkan. Aku berdoa, buat apa aku terus ke gereja makan minum di hadapanmu, mendengarmu mengajar di jalan-jalan kota kami. Tapi suamiku sendiri binasa, istriku sendiri binasa. Keselamatan itu segala-galanya. Ayat 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Yang terdahulu, yang belakang, terbelakang, sekarang duduk di depan. Yang dulu duduk di depan, sekarang duduk di paling belakang. Maksudnya apa loh? Ini maksudnya begini. Ini yang saya sebut sebagai the wonder of grace and the wonder of sin. Keajaiban kasih karunia. Orang bobroknya kayak si Saulus yang menganiaya jemaat. Ini orang ya, sudah kayak gereja setan sungguhan. Dia itu bunuh hamba-hamba Tuhan. Bisa jadi Rasul Paulus loh kalau dia bertobat. Tapi Yudas Iskariot yang notabene adalah seorang rasul, salah satu dari 12 rasul besar. Shareholder 1/12 rasul anak domba. Luar biasa. Jatuh begitu low, begitu rendahnya gara-gara dosa ketamakannya. Menjual Yesus untuk 30 uang perak itu gak banyak. Jual Yesus lebih mahal kek. Jual Yesus demi karir itu apa-apaan. Jual Yesus demi jenderal itu buat apa? Murahan. Jual Yesus demi konglomerasi. Buat apa? Emangnya nanti mati bawa money? Jual Yesus demi apa? Cuma demi, dia jual Yesus demi 30 uang perak, itu harga seorang budak. Zaman slavery manusia diperjualbelikan. Belum human trafficking. Dia jual Yesus cuma 30 uang perak. Memang bisa beli akal dama, beli tanah, darah. Tapi memang tanah itu tusuk sate lah zaman itu. Itu tanah apes, makanya dia bisa beli begitu murah.
Atau setelah dibeli jadi apes. Tapi intinya, Yudas itu loh, dari orang yang begitu mulia, sudah duduk di kursi rasul anak domba, menjadi orang yang menjual Yesus dengan harga murah, bunuh diri lagi. The wonder of sin. Janganlah di sini ada orang yang meremehkan keselamatan, berkata, haha, aku aman. Loh, saya percaya keselamatan yang diberi tidak cabut lari. Tapi jangan kita main-main dengan itu, karena itu termahal dalam hidupmu, semuanya murahan. The wonder of sin. Orang berdosa di titik apapun. Pernah Anda lihat seorang pendeta, bahkan secara internasional terkenal, lalu jatuh. Lalu habis itu jadi apa hari ini? Dulu yang terdepan, sekarang menjadi terkemudian. Tapi kabar baik, setiap orang yang bertobat, tak peduli dosamu semerah kirmisi. Kalau hari ini Anda mau sungguh-sungguh menggandeng Yesus, maka Anda akan menjadi lebih putih daripada salju. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. The wonder of grace surpasses the wonder of sin. Yang namanya keajaiban kasih karunia melebihi kuasa dosa. Ada 4 poin yang kita bisa review dari pelajaran kita. Sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Nomor 1, munculkan dulu. Pertanyaan terpenting di hidup ini adalah, apakah saya sudah diselamatkan? Ini pertanyaan nomor 1. Bukan dengan siapa Anda menikah, mau jadi apa. Bukan. Pertanyaan terpenting di hidup ini adalah, am I saved? Apakah aku sudah selamat? 2. Munculkan nomor 2. Tidak ada orang masuk ke sorga secara tidak sengaja atau karena ikut-ikutan. Itu so pasti. Makanya sedikit saja yang diselamatkan itu artinya nggak ada ikut-ikutan. Nggak ada orang yang kebentur masuk sorga itu. Ups. Percayalah, iblis, dunia, dan dagingmu sendiri akan melawanmu mati-matian. Kadang-kadang kita itu nggak kompak sama diri sendiri. Aku mau doa, rohku penurut, dagingku lemah. Aku mau nurut sama Tuhan, tapi terus jatuh di lubang itu. Daging kita. Makanya kalau jadi orang Kristen biasa itu gak mungkin bisa survive. Jadi orang Kristen mesti radikal. Radikal itu bukan jadi ekstremis ya. Bedakan namanya radikal dengan ekstrim. Ekstrim itu ngawur tak berfondasi. Radikal itu punya fondasi dan sungguh-sungguh. Gak boleh jadi orang Kristen suam-suam kuku. Tidak ada orang bisa ikut-ikutan masuk kerajaan sorga. Tidak ada yang masuk ke sana secara kebetulan. Nomor 3. Dunia, iblis, dan daging kita akan mati-matian menghalangi kita untuk masuk ke sorga. Catat ini baik-baik. Kata sedikit itu bukan menunjuk pada jumlah atau persentasinya. Kata sedikit itu bicara tentang susahnya. Bukan Tuhan yang buat susah. Ini 3 yang buat susah. Yang keempat, sorga adalah tempat peristirahatan dan persekutuan orang-orang yang diselamatkan. Munculkan 4-4-nya, silakan difoto. Mumpung pengkhotbahnya masih di sini. Halo. Saya nggak berani 1 atau 2 nanti kan di tahun politik. Puji Tuhan ya, silahkan. God bless you, may all of you be safe. Supaya setiap kita sungguh-sungguh diselamatkan. Kasih yang